Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang. Mata imasta nih. Nah, bertemu lagi dengan saya pada video pelajaran bahasa Jepang. Nah, pada video kita kali ini kita akan belajar tentang menawarkan dan meminta bantuan. Nah, tentu minasang sebagai pelajar atau misalnya minasang pernah menjadi pelajar, tentu pernah mengalami hal-hal atau mungkin kesulitan atau permasalahan yang biasa dihadapi di kelas atau di sekolah. Nah, misalnya permasalahannya tidak bisa mengerjakan PR atau tugasnya tidak selesai, atau misalnya tidak paham terhadap materi yang diberikan oleh guru, atau misalnya kita tidak membawa ballpoint. Nah, itu adalah beberapa permasalahan yang mungkin biasa kita hadapi di kelas atau di sekolah. Nah, jika kita mengalami permasalahan seperti itu, apa yang kita lakukan sebaiknya? Nah, biasanya kalau kita mengalami permasalahan, biasanya kita meminta bantuan kepada teman kita. Nah, selain itu, jika kita mendapati teman kita yang mengalami masalah seperti itu, apa yang kita lakukan biasanya, Mirasa? Nah, tentu kita sebagai orang yang baik atau siswa yang baik, kita mencoba menawarkan bantuan kepada teman kita tersebut. Nah, pada video kita kali ini kita akan belajar yang pertama, nanti kita akan mencoba mengetahui apa sih permasalahan yang ada di sekolah itu. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba cara menawarkan bantuan kepada teman. Dan yang ketiga, kita akan belajar cara meminta bantuan kepada teman jika kita mengalami kesulitan atau permasalahan di kelas atau di sekolah. Ya, tujuan materi pembelajaran kita pada video kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat menyatakan kesulitan yang dihadapi di sekolah, termasuk permasalahan yang ada di kelas, ya. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan bantuan dengan tepat. Nah, jika mungkin kita mendapati teman kita dalam masalah atau dalam kesulitan, bagaimana kita bisa memberikan bantuan yang tepat kepada teman kita tersebut. Kemudian yang ketiga, siswa dapat meminta bantuan kepada teman dengan tepat. Nah, jika kita mengalami permasalahan yang mungkin yang pernah dihadapi teman kita, misalnya tugasnya tidak selesai, tidak paham terhadap materi yang diberikan guru, atau misalnya tidak bisa mengerjakan soal, nah itu bagaimana kita meminta bantuan kepada teman kita. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada video kita kali ini. Nah, yang pertama tentang permasalahan atau kesulitan yang biasa dihadapi siswa di kelas atau di sekolah. Nah, yang pertama, minasang lihat. Ini gambarnya adalah siswa tidak selesai dengan tugasnya. Suku daiga warimaseng. Suku daiga warimaseng. Yang kedua, ondaiga wakarimaseng. Siswa tidak selesai siswa tidak paham dengan soalnya. Mondaiga wakarimaseng. Mondaiga wakarimaseng. Nah, yang ketiga, suku daiga dekimaseng. Suku daiga dekimaseng. Ini maksudnya siswa tidak bisa mengerjakan tugas. Suku daiga dekimaseng. Nah, yang keempat, nah ini masalah sepele, cuma ini sering kita alami di kelas, yaitu borupen ga arimaseng. Borupen ga arimaseng. Tidak punya pulpen. Nah, biasanya kalau segala permasalahan yang lain misalnya tidak bisa, itu pakai dekimaseng. Dekimaseng itu tidak bisa. Misalnya, saya tidak bisa matematika. Sugaku ga dekimaseng. Seperti itu. Nah, wakarimaseng itu tidak paham. Misalnya seperti yang dicontoh, saya tidak paham terhadap soalnya. Mondaiga wakarimaseng. Ya, itu adalah permasalahan yang biasa dihadapi kita di sekolah atau di kelas. Nah, kemudian kata kerja yang biasa dipakai untuk menawarkan bantuan yang pertama adalah, saya minasang lihat, yang pertama ini maksudnya adalah membantu. Yang kedua itu membawa atau membawakan. Yang ketiga meminjami. Yang keempat mengajari. Dan yang kelima adalah melakukan secara bersama-sama. Baik, kita lihat
kosakata yang pertama yaitu membantu Tetsudai ka. Dan yang kedua, membawa atau membawakan Mochimasho ka. Yang ketiga, memindami Kashimasho ka. Yang keempat, mengajari Oshiemashou ka. Yang kelima, melakukan secara bersama-sama Issho ni shimashou ka. Nah, jadi kata kerja atau pola kalimat yang dipakai untuk menawarkan bantuan yaitu pola mashoka. Ya. Mashoka ya. Nah, fungsinya apa dan bagaimana pola pembentukannya? Mari kita lihat minasan. Nah, di sini bisa minasan lihat contoh kata kerjanya yaitu tetsudaimasu, yang artinya membantu. Tetsudaimasu. Nah, mari kita lihat minasan perubahannya. Nah, mas berubah menjadi mashoka. Tetsudaimasu. Artinya apa minasan? Mari kita lihat. Maukah saya bantu? Nah, penjelasannya seperti ini minasan. Jadi bisa minasan lihat ya. Jadi yang mas kita langsung merubah menjadi bentuk mashoka. Jadi bentuk mashoka itu adalah kita menawarkan bantuan kepada yang lain. Nah, ini bisa minasan lihat ya. Nah, kita coba menerapkan pola tadi dalam percakapan. Nah, bisa minasan dengarkan ya. Kite kudasai. 2、リニさん、どうしたんですか？日本語の宿題ができません。宿題ですか？大変ですね。一緒にしましょうか？ありがとうございます。はい。Rini-san, doustan desu ka? Rini, kamu kenapa? Doustan desu ka? Kamu ada apa? Nihongo no shukudai ga dekimasen. Saya tidak bisa mengerjakan tugas bahasa Jepang. Shukudai desu ka? Oh, tugas ya. Taihen desu ne. Wah, itu merepotkan itu. Issho ni shimashou ka? Mau nggak kita kerjakan bersama-sama? Arigatou gozaimasu. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kata kerja yang biasa dipakai untuk meminta bantuan. Kalau tadi menawarkan bantuan, nah pada kata kerja ini yaitu untuk meminta bantuan. Mari kosakatanya masih seperti yang tadi ya. Mari kita lihat polanya minasan. Tetsudate kudasai masen ka? Tetsudate kudasai masen ka? Ni motte kudasai masen ka? Motte kudasai masen ka? Kaste kudasai masen ka? Kaste kudasai masen ka? 4. Oshete kudasai masen ka? Oshete kudasai masen ka? 5. Issoni kudasai masen ka? Issoni kudasai masen ka? Nah, jadi pola yang dipakai adalah untuk meminta bantuan pada teman kita, yaitu dengan pola bentuk kata kerja te kudasai masen ka. Ini pola kalimat yang dipakai ya. Jadi maksudnya kita meminta atau menyuruh orang dengan halus untuk mengerjakan pekerjaan yang akan kita kerjakan. Nah, berikutnya adalah perubahan kata kerja bentuk dasar, kemudian menjadi bentuk mas dan menjadi bentuk T. Mari kita lihat minasan. Nah, kita mulai dari
kata kerja golongan 1 dulu, yaitu golongan yaitu kudang dosi. Ciri-cirinya yaitu pada kata kerja ini terdapat huruf utsuru, numubu, kugusu pada akhir dari kata kerja bentuk kamus pada kata kerja ini. Jadi hurufnya pada bentuk kamus pada kata kerja golongan 1 yaitu huruf utsuru, numubu, kugusu. Perubahannya bisa minasang lihat, mari bisa lihat pada tabel. Contoh untuk yang U, kau, belakangnya U, kau. Jadi deret U berubah menjadi deret I. U, deret I dari U adalah I. Kemudian tambahkan mas menjadi kaimas. Lalu perubahan bentuk T-nya, ingat untuk huruf yang belakang yaitu usuru, maka bentuk T-nya menjadi T. Jadi bentuk T-nya menjadi T double T. Jadi yang belakang jadi T. Contoh misalnya kau, kaimas menjadi kate. Matsu, machimas menjadi mate. Toru, torimas menjadi totte. Nah, jadi seperti itu minasang. Bisa minasang lihat pada tabel ya. Nah, untuk perubahan bentuk mas menjadi bentuk T, itu masnya dihilangkan. Kemudian perubahannya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Jadi kalau untuk huruf yang belakangnya utsuru jadi T, atau kalau pada bentuk mas yaitu ichiri menjadi T. Akhirnya bentuk kata kerjanya bisa minasang lihat pada tabel yang saya tanda ini. Nah, berikutnya masih lanjutan yaitu kata kerja golongan 1 kudang dosi. Nah, untuk kata kerja golongan 1 yang huruf belakangnya yaitu nomubu, untuk bentuk masnya yang deret U ini menjadi deret I, jadi no menjadi ni, mu menjadi mi, bu menjadi bi, kemudian tambahkan mas. Sehingga bentuk mas dari kata kerja sino yaitu sinimas, nomu, nomimas, yobu, yobimas. Nah, perubahan menjadi bentuk T yaitu untuk dari kata kerja dasar, untuk huruf akhirnya yaitu numubu berubah menjadi D. Numubu berubah menjadi D. Akhirnya bentuk kata kerja bentuk T-nya yaitu sino menjadi sinde, nomu menjadi non-D, yobu menjadi yon-D. Nah, sedangkan perubahan dari kata kerja bentuk masnya yaitu masnya hilang, kemudian deret I yaitu nimibi menjadi D. Akhirnya seperti tadi sinimas menjadi sinde, nomimas menjadi non-D, yobimas menjadi yon-D. Masih lanjutan yaitu kata kerja golongan 1. Nah, untuk huruf pada kata kerja yang belakangnya ku, huruf yang belakangnya ku dirubah menjadi deret I yaitu ki tambahkan mas. Jadi kaki mas, bentuk masnya yaitu kaki mas. Kemudian oyogu menjadi oyogimas, kasu menjadi kasimas. Nah, perubahan bentuk T-nya yaitu bisa minasang lihat, coba untuk kaku, ku berubah menjadi IT, sehingga bentuk dasarnya yaitu kaku menjadi KIT, karena ku berubah menjadi IT, KIT. Dan untuk dari bentuk masnya, kaki mas, masnya hilang, Q-nya berubah menjadi IT, akhirnya bentuk T-nya yaitu KIT. Kemudian untuk yang oyogu, gu berubah menjadi ID, akhirnya menjadi oyoide. Oyogimas menjadi oyoide juga. Kemudian kasu, su berubah menjadi site, akhirnya menjadi kaste. Kasimas menjadi kaste. Kemudian untuk kata kerja golongan kedua yaitu ichidang doshi. Ingat
ciri-ciri kata kerja ichi dan doshi yaitu terdapat bunyi eru atau iru pada bagian akhir kata kerja dasar atau bentuk kamus tersebut. Sehingga jika kata ciri-cirinya yaitu belakangnya huruf eru atau iru, otomatis huruf terakhirnya yaitu adalah huruf terakhirnya yaitu adalah huruf ru. Jadi untuk kata kerja golongan kedua, huruf terakhirnya semua adalah huruf ru. Tinggal kita lihat ciri-cirinya ada bunyi eru atau tidak. Ada bunyi eru atau iru atau tidak. Nah, kalau ada bunyi kedua itu maka bisa dipastikan bahwa itu adalah kata kerja golongan kedua. Nah, mari kita lihat minasan. Contoh di sini adalah miru. Untuk perubahan bentuk masnya, ru berubah menjadi mas. Akhirnya bentuk masnya menjadi mimas. Kariru, karimas. Taberu, tabemas. Shimeru, shimemas. Nah, perubahan bentuk T-nya, ru berubah menjadi T. Jadi langsung, ru berubah menjadi T. Akhirnya bentuk T-nya yaitu miru menjadi mite. Kariru menjadi karite. Taberu menjadi tabete. Dan shimeru menjadi shimete. Nah, kemudian untuk kata kerja golongan ketiga. Kata kerja golongan ketiga yaitu hanya ada dua kata kerja pada golongan ini, yaitu suru yang artinya melakukan dan kuru yang artinya datang. Suru bentuk masnya menjadi shimas, bentuk T-nya menjadi ste, dan kuru bentuk masnya menjadi kimas, bentuk T-nya menjadi kite. Bisa minasan lihat pada tabel. Nah, sekarang mari kita lihat pola pembentukan bentuk mas menjadi bentuk T kudasai masenka. Jadi kata kerja yaitu tetsudaimas yang artinya dia adalah membantu. Perubahannya mari kita lihat minasan. Nah, tetsudaimas, jadi kita rubah menjadi bentuk T dulu, kemudian tambahkan kudasai masenka. Tetsudate kudasai masenka artinya maukah membantu saya? Kalau tadi tetsudaimashoka maukah saya bantu, tapi kalau tetsudate kudasai masenka maukah Anda dalam kurung Anda membantu saya? Biasanya bisa lihat pada slide ini. Mari kita terapkan pola meminta bantuan tadi dalam percakapan. Bisa minasan lihat percakapannya seperti ini minasan. Sumimasen. Hai. Nihongo no sukudai ga wakarimasen. Oshite kudasai masen ka? Ii desu yo. Arigatou gozaimasu. Nah, yang kedua. Sumimasen. Hai. Nihongo no sukudai ga wakarimasen. Oshite kudasai masen ka? Sumimasen, wakarimasen. So desu ka? Nah, ini ya, biasa minasan lihat. Sumimasen. Nah, sumimasen ini adalah biasanya untuk maaf, itu ya. Maaf. Hai. Nihongo no sukudai ga wakarimasen. Saya tidak paham tugas bahasa Jepangnya. Oshiete kudasai masen ka? Maukah Anda mengajari saya? Maukah kamu mengajari saya? Ii desu yo. Ya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Nah, ini yang positif. Nah, kalau yang negatif pakai yang ini, sumimasen wakarimasen. Maaf. Alasannya apa? Karena dia tidak paham. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita latihan minasan. Nah, coba mari kita hubungkan antara ini yang ada di
menghubungkan kata berikut. Mondai dekimasen, owarimasen, atau wakarimasen. Mari kita lihat minasan. Nah, mondai ga wakarimasen. Saya tidak paham terhadap soalnya. Lalu bisa juga mondai ga dekimasen. Saya tidak bisa mengerjakan soalnya. Atau mondai ga owarimasen. Atau soal saya belum selesai. Soal saya tidak selesai. Kemudian yang B, shigoto. Shigoto itu pekerjaan. Sama ya. Shigoto ga owarimasen. Pekerjaan saya tidak selesai. Atau shigoto ga dekimasen. Saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan saya. Atau shigoto ga wakarimasen. Saya tidak paham dengan pekerjaan saya. Atau sukudai. Yang sukudai. Sukudai ga owarimasen. Tugas saya tidak selesai. Atau sukudai ga dekimasen. Saya tidak bisa mengerjakan tugas saya. Atau sukudai ga wakarimasen. Saya tidak paham terhadap tugasnya. Berikutnya, mari kita menentukan kata yang tepat, bantuan yang tepat untuk permasalahan atau kesulitan di bawah ini. Mondai ga wakarimasen. Kemudian yang kedua, sukudai ga dekimasen. Yang ketiga, borupen ga arimasen. Yang keempat, shigoto ga owarimasen. Mondai ga wakarimasen. Bantuannya apa minasan? Nah, oshi mashou ka? Kemudian sukudai ga dekimasen. Tidak bisa mengerjakan tugas. Bantuannya apa minasan? Tetsudai mashou ka? Maukah saya bantu? Kemudian borupen ga arimasen. Tidak punya pulpen. Bantuannya kasih mashou ka? Maukah saya pinjami? Kemudian shigoto ga owarimasen. Bantuannya apa minasan? Nah, bisa ni shimashou ka? Mau nggak kita kerjakan bersama? Berikutnya adalah kita meminta bantuan atas permasalahan yang ada pada soal berikut ini. Yang pertama, mondai ga owarimasen. Yang kedua, sukudai ga wakarimasen. Yang ketiga, borupen ga arimasen. Yang keempat, yaitu shigoto ga dekimasen. Nah, bagaimana kita meminta bantuan kepada teman kita? Caranya yang pertama yaitu ungkapannya mondai ga owarimasen. Tetsudate kudasai masen ka? Mondai ga owarimasen. Tetsudate kudasai masen ka? Dan yang kedua, masalahnya adalah sukudai ga wakarimasen. Tidak paham terhadap tugasnya. Nah, bagaimana cara kita meminta bantuan? Oshite kudasai masen ka? Oshite kudasai masen ka? Dan yang ketiga, borupen ga arimasen. Masalahnya yaitu tidak punya pulpen atau tidak ada ballpoint. Nah, bantuannya bagaimana? Cara minta bantuannya? Kashite kudasai masen ka? Kashite kudasai masen ka? Yang keempat, shigoto ga dekimasen. Pekerjaannya tidak bisa mengerjakan pekerjaan. Bantuan yang tepat bagaimana caranya meminta bantuan yang tepat? Yaitu iso ni shite kudasai masen ka? Iso ni shite kudasai masen ka? Nah, begitu minasan yang kita pelajari pada video kita kali ini. Semoga menambah pemahaman bagi minasan semua, dan jangan lupa jika minasan mendapatkan manfaat dari video ini, maka bolehlah minasan berikan atau infokan ke teman-teman yang lain, supaya teman yang lain juga paham terhadap materi yang ada pada video ini. Jadi minasan, mata aimashou minasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.